Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang konsep nafkah di negara-negara muslim. Adapun anggota kelompoknya yaitu Firdan Nurdiana, Afida, Ilma Maula, dan Ratna Fatimah. Adapun cakupan bahasan yang akan kami bahas dalam presentasi ini ada 6 cakupan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, konsep nafkah dalam perundang-undangan Indonesia. Yang ketiga, konsep nafkah dalam perundang-undangan negara muslim lain. Yang keempat, konsep nafkah dalam fikih konvensional. Yang kelima, kontekstualisasi nas tentang nafkah. Dan yang terakhir, keenam, yaitu analisis. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Perbincangan mengenai hak ataupun kewajiban yang bersifat materi seperti nafkah dibahas dalam fikih sebagai bagian dari kajian hukum keluarga. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, definisi nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Definisi lain tentang nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang, ataupun papan yang lainnya dengan sesuatu yang baik. Pembahasan yang kedua yaitu nafkah dalam perundang-undangan Indonesia. Dalam KHI disebutkan bahwa terdapat 4 kewajiban suami. Pertama, suami wajib membimbing istri dan rumah tangga. Kedua, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga meliputi nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan. Ketiga, suami wajib memberi pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar. Keempat, suami wajib memberikan tempat tinggal bagi istri dan anak atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Dalam hal ini, memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami. Sebaliknya, mendapatkan nafkah merupakan hak istri. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu tentang konsep nafkah dalam perundang-undangan negara muslim lain. Dalam hal ini dapat dibagi menjadi 4 tipologi, yaitu pertama, negara yang berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, meliputi negara Jordania, Tunisia, Maroko, Kuwait, Yaman, dan Indonesia. Yang kedua, negara yang berpendapat bahwa kewajiban nafkah hilang jika istri tidak tinggal dengan suami sesuai penetapan pengadilan negaranya, yang meliputi negara Kuwait saja. Yang ketiga, yaitu negara yang berpendapat bahwa suami wajib menyediakan rumah yang sesuai dengan perlengkapannya, yang meliputi negara Jordania, Syria, Maroko, Kuwait, Yaman, dan Indonesia. Dan yang terakhir, keempat, yaitu negara yang berpendapat bahwa kewajiban suami memberikan nafkah adalah jika melakukan poligami terhadap istrinya, yang meliputi negara Yaman. Selanjutnya, pembahasan keempat tentang konsep nafkah menurut fikih konvensional. Pertama, menurut mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa suami wajib hukumnya memberikan nafkah. Adapun yang termasuk nafkah adalah biaya susuan, nafkah sandang, pakaian, pembantu, tempat tinggal, dan kebutuhan batin, serta kewajiban membiayai anak sampai dewasa. Pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami dan kadar kepantasan di tempat tinggal mereka. Jika sudah berpisah, suami hanya wajib membayar nafkah sampai masa iddah selesai. Ketentuan ini hanya untuk talak raj'i dan tidak berlaku untuk talak ba'in. Kedua, pendapat dari mazhab Hanafi. Beliau berpendapat bahwa nafkah adalah kewajiban tambahan seperti halnya mahar dalam akad nikah. Adapun jumlah sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami sesuaikan dengan kebiasaan tempat tinggal mereka. Sebagai tambahan, pembantu rumah tangga termasuk perlengkapan sandang dan pangan. Yang ketiga, menurut pendapat mazhab Maliki yang berpendapat bahwa nafkah merupakan kewajiban suami apabila
terjadi perpisahan antara suami dan istri karena perceraian, maka harta asli istri tetap menjadi milik istri, demikian pula harta asli suami tetap menjadi milik suami. Jika terdapat harta yang tidak diketahui statusnya, maka menjadi milik suami karena suami pemilik rumah. Ketika suami melakukan talak raj'i, maka wajib menafkahi sampai masa iddah istri habis. Demikian juga istri yang khulu, jika sedang hamil wajib dinafkahi suami. Adapun tempat tinggal wajib bagi istri di semua jenis talak. Yang keempat, menurut mazhab Hambali, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dari suami dengan syarat istri siap berhubungan badan dengan suami. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dengan syarat sudah balik dan tidak durhaka. Nafkah yang wajib ditanggung suami meliputi semua kebutuhan untuk melangsungkan hidup seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Selanjutnya, poin E, yaitu kontekstualisasi nas. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa ma qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Kemudian, mengenai kandungan ayat Quran Surat At-Tolaq ayat 7 mengandung dua kandungan. Yang pertama yaitu mengenai nafkah yang merupakan kewajiban bagi seorang suami. Kemudian kandungan yang kedua yaitu kepada orang fakir tidak boleh memberikan nafkah yang ia tidak mampu sebagaimana orang kaya. Kemudian mengenai asbabun nuzul mikro dari Quran Surat At-Tolaq ayat 7, yaitu dalam ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul. Selanjutnya, kontekstualisasi nas di zaman sekarang atau disebut dengan asbabun nuzul makro, yaitu dapat disimpulkan bahwa isi nas tersebut adalah penting bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri, yang mana sejalan dengan konsep dalam kompilasi hukum Islam. F. Analisis. Manakah yang lebih sesuai dengan tujuan antara konsep kontemporer dan konvensional? Baik dari fikih konvensional maupun undang-undang negara muslim kontemporer, keduanya menghendaki dan mengharuskan adanya nafkah dari suami kepada istri. Hanya saja, dalam kompilasi hukum Islam diatur lebih spesifik